Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di sini di channel Mirrorlight Academy. Kali ini para Rabu akan mengetahui terkait pengertian yang benar dari perkataan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengetahui dirinya maka dia benar-benar mengetahui Tuhannya. Mengingat perkataan ini sering disalahpahami dan disalahgunakan. Sama seperti perkataan misalnya khalqilal haqqi, dari makhluk hingga menuju Tuhannya. Itu banyak yang disalahartikan dan banyak yang malah menyusupi pemahaman-pemahaman yang berbau manunggaling kaula Gusti. Para Rabu sekarang akan mengkajinya di segmen Miromlipedia. Para Rabu sekalian, perkataan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, hal itu telah dibahas tuntas di dalam kitab Al-Ma'man min ad-Dhalalah karya Syekhina wa Murabbiruhina Kyai Haji Ahmad Nawawi bin Abdul Jalil dalam kitab Al-Ma'man min ad-Dhalalah. Beliau dalam kitab ini ada pembahasan khusus terkait manunggaling kaula Gusti. Di sini ada di juz 2 di bab yang ke-10 fi mabhati man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Di kitab ini beliau menjelaskan bahwasanya perkataan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu itu sebenarnya bukanlah sebuah hadis. Kalau dikatakan sebuah hadis itu tidaklah benar. Bahkan Al-Imam An-Nawawi pernah ditanya terkait perkataan tersebut. Waqad su'ila anhu An-Nawawi fi fatawihi faqala innahu laisa bithabit. Beliau mengatakan ya hal ini ya tidak ada dasarnya. Kemudian bahkan di sini Al-Imam Az-Zarkashi mengutip pandangan dari Ibnu Sam'ani. Beliau mengatakan bahwasanya annahu min kalami Yahya bin Mu'ad Ar-Razi. Perkataan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu itu sebenarnya merupakan perkataan dari Al-Imam Yahya bin Mu'ad Ar-Razi, bukanlah sebuah hadis. Kemudian di sini yang lebih penting dari itu, sebenarnya bagaimana sih memahami atau menjelaskan terkait perkataan barang siapa yang meyakini yang mengenal dirinya maka dia telah mengenal Tuhannya. Itu bagaimana sih cara kita memahaminya dengan baik dan benar. Hal ini sebenarnya banyak kita perlu mengetahui terlebih dahulu orang-orang yang mensalahartikan. Banyak orang yang mengatakan bahwasanya ini berarti jika memang mengenal dirinya itu berarti mengenal Tuhannya, berarti dirinya lah adalah Tuhan. Atau istilahnya manunggal atau bersatu ing kaula Gusti, kepada hamba itu bersatu Gusti, Tuhan bersatu dengan hambanya. Hal ini tentu tidak bisa dibenarkan. Sebagaimana juga di kitab ini tapi di bab lain, di bab tentang al-ittihad wal hulul. Di sini beliau mengatakan hanya orang ahmak yang mengatakan bahwasanya athar itu ainul mu'athir, atau ciptaan itu adalah pencipta itu sendiri. Misalnya saya saya membuat kopi, kemudian saya mengatakan bahwasanya barang siapa yang tahu ini kopi maka dia tahu saya karena saya memang racikan kopinya saya sangat unik misalnya. Lalu ada orang yang mengatakan bahwasanya oh kopi itu berarti adalah saya, ya jelas dia sangat bodoh gitu. Karena tidak ada orang-orang yang pintar yang meyakini bahwasanya kopi itu adalah saya. Namun kopi itu adalah orang yang mengenal kopi bikinan saya berarti dia mengenal saya dan saya itu bukanlah kopi tersebut. Bagaimana cara memahami hal itu? Memahami perkataan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Di sini beliau mengutip pandangan Al-Imam An-Nawawi di dalam fatawinya. Beliau mengatakan qala Nawawi fi fatawihi maknahu man arafa nafsahu bid-dha'fi wal iftiqari ila Allah wal ubudiyyati lahu arafa rabbahu bil quwwati war rububiyyah wal kamalil mutlaqi was sifatil aliyah. Makna dari man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu itu adalah man arafa nafsahu, barang siapa yang mengenal dirinya bid-dha'fi, dengan bahwasanya dirinya itu lemah, wal iftiqari butuh ilallahi kepada Allah Subhanahu wa taala, wal ubudiyati dan dia merupakan hambanya Allah Subhanahu wa taala, arafa rabbahu bil quwwati, maka dia telah mengenal Allah Subhanahu wa taala Tuhannya dengan sebuah kekuatan, war rububiyyati dan ketuhanan, wal kamalil mutlaqi dan kesempurnaan yang tanpa cacat, was sifatil aliyati dan sifat-sifat yang maha tinggi. Itu adalah pemahaman yang benar dari man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Orang yang mengetahui dirinya yang maha lemah, yang maha membutuhkan, maka dia telah mengenal Tuhannya yang maha kaya, tidak membutuhkan kepada apapun dan maha kuat,
Dan barang siapa yang mengenali dirinya itu adalah hamba saya, maka mengenali bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan. Barang siapa yang mengetahui bahwasanya dirinya itu adalah ada awalnya dan ciptaan yang baru saja, maka dia telah mengenal bahwasanya Tuhan itu adalah Maha Pencipta, dan pencipta itu tidak ada awalnya alias kodim, tidak ada seperti kita. Kemudian barang siapa yang menyadari bahwasanya dirinya itu tidak abadi, maka dia telah mengenali bahwasanya Tuhan Sang Pencipta itu adalah Maha Abadi atau Bako. Nah, bahkan di sini ada penjelasan lagi terkait perkataan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Di sini beliau mengutip di kitab Kutul Kulub ini. Qala Abu Thalib Al-Makki fi Kutul Kulub. Abu Thalib Al-Makki di Kutul Kulub menjelaskan terkait man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Penjelasannya sangat menarik karena beliau mengatakan bahwasanya barang siapa yang mengenali dirinya bahwasanya dirinya itu tidak suka kalau misalnya perintahnya dilanggar, tidak diacuhkan oleh orang lain, maka niscaya dia telah mengetahui Tuhannya, alias berarti Allah tidak senang, tidak menyukai orang yang melanggar perintahnya dan lain sebagainya. Nah, itu adalah pemahaman yang benar dan sesuai dengan syariat, bukan malah bertentangan dengan syariat. Di sini juga beliau menjelaskan terkait ada 10 hal yang menjelaskan mengapa sih orang saat mengetahui dirinya bisa mengetahui Tuhannya. Ini adalah yang pertama, bahwasanya ini ada 10 ya. Yang pertama, orang yang mengetahui bahwasanya anggota tubuh ini tidak akan bergerak dengan sendirinya kalau tidak ada ruh. Orang mati misalnya kan gak akan bergerak karena ruhnya sudah gak ada. Maka dia sebenarnya secara otomatis sudah bisa mengetahui bahwasannya alam jagat raya ini tidak akan ada dan tidak akan bisa apa-apa kalau tidak digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah yang pertama. Yang kedua, kalau seluruh anggota badan ini digerakkan oleh ruh yang satu, maka berarti kita sudah secara otomatis mengetahui bahwasannya alam jagat raya, semua makhluk ini adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Satu. Karena kalau lebih dari satu itu akan rancu nanti. Sebagaimana yang ada di ayat Al-Qur'an, "Laukana fihima alihatun illallahu lafasadata." Seandainya di langit dan bumi ini ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu lafasadata, akan rusak. Alias tidak akan terjadi apa-apa nanti. Kemudian yang ketiga, tapi sebelum kita lanjut, saya disclaimer terlebih dahulu. Ini juga ada disclaimer di akhir pembahasan di kitab ini, bahwasanya ini bukan berarti yang mengatakan ruh itu adalah Tuhan dan ruh itu adalah kodim dan lain sebagainya. Dan saya pernah membahas terkait ruh tersebut di video yang sebelumnya, bisa dicek. Namun yang dimaksud di sini adalah ketika kita bisa mengenali bahwasanya diri kita tidak akan bergerak kalau tidak ada ruhnya, ya maka kita berarti sudah bisa memahami bahwasanya alam semesta ini tidak akan ada kalau tidak ada penciptanya. Begitupun juga kalau kita sudah mengetahui bahwasanya seluruh anggota badan ini digerakkan oleh hanya satu ruh. Kalau dua ruh nanti rancu dan lain sebagainya, maka kita juga secara otomatis bisa memahami bahwasanya seluruh jagat raya ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Satu. Kemudian yang ketiga, di sini adalah jasad ini lamma kana hadzal jasad la yataharraku illa bi iradatir ruh wa tahrikiha alimna annahu muridun lima huwa kain fi kaunihi la yataharraku mutaharrikun bi khairin aw syarrin illa bi takdirihi wa iradatihi wa qada'ihi. Yang ketiga ini adalah kalau kita mengetahui bahwasanya jasad ini adalah tidak bergerak kecuali karena keinginan dari ruh itu, maka keinginan dari jiwa, maka kita bisa mengetahui bahwasanya segala alam semesta ini termasuk diri kita sendiri itu adalah semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, atas iradahnya, atas qada-qadarnya Allah Subhanahu wa taala, atas takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang nomor 5 di sini dijelaskan bahwasanya ketika
kita mengetahui bahwasanya di dalam jasad ini itu adalah tidak ada yang paling dekat dengan jasad kecuali adalah ruh, maka kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu maha dekat kepada kita. Dan tentunya dekat di sini bukan artian jarak dan waktu, karena ruh pun juga tidak bisa dikatakan oh jaraknya berapa mili dan kita tidak bisa menginderanya. Namun ya begitupun juga Allah Subhanahu wa taala sangat dekat kepada kita. Tidak ada yang lebih dekat dari kita selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, di sini dijelaskan bahwasanya ketika kita mengetahui bahwasanya ruh itu adalah telah ada sebelum jasad, maka kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu sudah ada sebelum adanya alam semesta. Jadi alam semesta ini ada awalnya, dan sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak ada awalnya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala ada sebelum segala sesuatu. Oke, yang ketujuh, jika kita mengetahui bahwasanya di dalam ruh ini, di dalam diri kita ini ada ruh, namun kita tidak mengetahui ruh itu seperti apa bentuknya dan lain sebagainya, maka kita berarti secara otomatis kita mengetahui bahwasanya kita memang meyakini keberadaan Allah Subhanahu wa taala, namun kita tidak mengetahui seperti apa zat Allah Subhanahu wa taala. Karena zat Allah taala ya tidak berkaifiah dan lain sebagainya. Kalau di aqidatul awamnya itu kalau saat hataro'an nabiyyu rabban kalama min ghairi kaifin wa hisarin waftarakan min ghairi kaifin di sana tanpa kaifiyah dan lain sebagainya. Kemudian ya sama seperti perkataan tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzati. Kita tafakkur seharusnya memikir-mikir itu dalam makhluknya Allah, bukan kepada zatnya Allah, karena memang tidak bisa memikir kepada zat-zatnya Allah. Begitupun juga yang kedelapan, bahwasanya ketika kita mengetahui bahwasanya di dalam ruh yang ada di dalam diri kita ini tidak tempatnya di mana dan lain sebagainya, maka kita juga meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada tapi tidak bertempat. Namun ya sekali lagi ini tidak menyamakan ruh dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya ini hanya sebagai istilahnya pendekatan pemahaman bahwasanya bagaimana sekiranya kalau kita mengetahui diri kita, kita mengetahui ruh yang sama-sama makhluk tentunya, kita bisa mengenali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kesembilan, ketika kita mengetahui ruh yang ada di dalam jasad kita itu adalah kita tidak bisa menyamakan ruh itu dengan apapun dan lain sebagainya, dan kita tidak bisa melihatnya, maka kita itu meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Kemudian yang ke-10, ketika kita mengetahui bahwasanya ruh itu adalah tidak memiliki bentuk, tidak memiliki istilahnya tidak memiliki jisim, maka kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pun juga tidak berjisim. Itu sebenarnya pendekatan bagaimana dari perkataan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengetahui dirinya, maka mengetahui Tuhannya. Dan diri kita tentunya berbeda, jelas hal lain dan daripada Tuhan. Karena kita itu adalah makhluk ciptaan, sedangkan Tuhan itu adalah zat yang maha pencipta. Untuk mungkin kalau memang sempat pada beberapa video berikutnya nanti kita akan membahas tentang kesalahan fatal dari wahdatul wujud dan kenapa sih sampai ada kelompok wahdatul wujud baik di dalam internal Islam sendiri maupun di luar Islam, bahkan di dalam beberapa falsafah pun juga ada yang menerapkan konsep wahdatul wujud. Cukup sekian pada video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.